Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi kal anjumi fil ihtida'i dhalam amma ba'd. Qala ta'ala fi ayatihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa nittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Al-ayah. Sadaqallahul azim. La hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram majmun susan la hadrati malik wa hadal kitab syekh. La hadrati malik wa hadal kitab syekh. La hadrati jami' syekhina wa muallimina wa murabbi ruhina wa man adazana ila muntaha wa likafatil muslimin wal muslimatil ahya'i minhum. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa dama nafa bihi wa bi 'ulumi wa rahmani wa subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazran subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Ya dzal jalali wal ikram subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Rabbi adkhilni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li sultanan nasir. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratal kiram wal muhtaram, seluruh para pengurus Masjid Jami' Anas Bani Malik, mudah-mudahan seluruhnya diberikan taufik hidayah, diberikan riayah, kesehatan jasmani rohani, wabil khusus diberikan taufik yang khusus paling termahal, itulah dijadikannya sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Total sempurna, kagak sepotong-sepotong. Hadratul kiram, para hadirin, bapak-bapak kesepuhan, para ustadz, para hujaj, para guru, para tokoh masyarakat yang semuanya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita tiada lain satu, hukumnya fardu ain dalam mencari ilmu agama. Ketika kita bicara masalah keparduan, nanti untuk masalah ilmu agama segatnya beda. Suara jelas ya? Segatnya beda, kalimatnya beda yang dipakainya. Kalau kita tahu tolabul kasbi lazimun, bahwa mencari kasab untuk bisa bertahan hidup, memberikan nafkah kepada keluarga, hukumnya adalah wajib. Kemudian as-shalawatul mafrudatu hiya al-khams, salat yang 5 waktu yang hukumnya adalah fardu, wajib juga sama. Wajibnya wajib aini. Cuman ketika bicara masalah ilmu agama, lafadznya beda. Nabi memberikan sebuah perintahan kepada umatnya dengan bahasa faridatun, dengan sabda Nabi tolabul ilmi faridatun, bukan fardun atau bukan fardiyatun, bukan wajibun, tapi segatnya kalimatnya faridatun. Nah, kenapa segatnya beda? Kalau dalam bahasa Arab ketika
ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Semakin itu kalimat tambah huruf, tambah panjang, maka maknanya akan beda. Nah, kalau kita sholat itu fardunya fardu ain. Tapi kalau ngaji bahasa segatnya faridatun, sangat fardu. Bahasa fardu dengan sangat fardu maknanya beda. Nah, kenapa ini untuk ngaji faridatun sangat fardu dengan bahasa segat mubalagah, bukan kalimat segat biasa tapi segat mubalagah? Ya karena sesuatu kalau tanpa ilmunya nggak jadi. Mau mobil nggak ngerti supir gimana cara mobil, nggak bisa, berantakan nanti jalan. Nah, ini begitu pula dalam masalah agama. Makanya faridatun sangat fardu. Sampai kapan keparduan ngaji? Selama hayat masih dikandung badan, tidak pernah berhenti. Karena ilmu Allah tidak akan pernah habis. Jadi masalah ngaji itu sangat fardu. Ketika ini keparduan kita nggak lakoni, hati-hati, ini bukan fardu kifayah. Ngaji fikih itu fardu ain. Ngaji tauhid fardu ain. Ngaji mengolah hati, mengolah rasa, sufi fardu ain. Sisanya itu fardu kifayah. Ngaji tafsir fardu kifayah. Kalau tidak ada salah satu dari ahli nahiyah, satu orang saja dari wilayah Perjumat yang kagak ngaji tafsir, seluruh Pondok Bahar dapat dosa yang gak kerasa. Tahu-tahu di akhirat, dosa apa ini? Ternyata di Pondok Bahar tidak ada yang membuka kajian tafsir. Nyalam tidak ada. Sisa dari itu ada yang ngaji itu hukumnya sunnah muakkadah, bahkan ada yang sekedar boleh. Seperti kita ngaji syair, lagu-laguan di Islam ada. Ngaji arud, ngaji qafiyah. Ya karena Rasul dulu biasanya orang Arab ketika menyampaikan sebuah penyampaian itu kadang dengan syair. Seperti Kanjeng Rasul bersair ketika terjadi perang, yang mana pasukan umat muslim mundur, naik Nabi ke atas gunung, bersenandung Nabi. Ana nabiyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Itu syair. Nah, bagaimana cara ngaji ke sana hukumnya? Boleh. Jadi dari bait ada dua satar awal, satar sani, jadilah disebut bait. Maka ketika ngaji tauhid itu sangat fardu, modal kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang makin banyak pemahaman, apalagi alat canggih. Masukin ke YouTube, masukin ke Facebook, apalagi itu. Orang salah ngomong tersebar, kedengar sama orang awam, dipakai, nah bagaimana? Hati-hati. Pemahaman akidah yang mukhalif, yang bertentangan dengan salafus saleh, makin kesini makin menjadi-jadi. Nggak ada solusi lain, Pak. Ngaji. Ya kita mau mondok kagak kan dulu. Begitu beres sekolah ya kita mencari duit. Beres nyari duit belum kaya terus cari duit. Nah, kita di Pondok Bahar masih hidup. Ya kapan mengajinya? Minimal ngaji dengan sistem mendengar. Kun aliman, jadi langkah orang berilmu, au muta'aliman atau nyantri. Kagak keburu jadi kiai, jadi orang alim kagak, jadi santri kagak. Bagaimana ini? Au mustahiban. Jadilah orang pendukung, mensupport dalam gerakan-gerakan agama. Apalagi hidup di zaman sekarang, serba gampang orang terpukau, serba gampang orang terdoktrin. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, hati-hati. Kita punya guru kita bersanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersanad, beranting, bersambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah sahaja.
Di salat zikir, wirid. Imam baca doa, aminin. Itu imam baca doa itu bukan buat pribadi, buat umat. Imamnya di depan baca kunut, aminin. Amin, apa susahnya amin doang, amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, petunjuk kepada jalan yang benar, sebagaimana Engkau telah memberikan petunjuk kepada orang-orang sebelum kami. Cakep itu doa kunut. Imam kagak baca kunut, ya makmum jangan baca kunut. Imam baca kunut, makmum mesti amin. Saya madhabnya beda, Pak. Madhab apa? Nggak ada begitu, nggak ada. Hanafi ngamum sama Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i baca kunut, ya Imam Hanafi ngamin. Ada sejarahnya? Nggak ada. Kiai Idham Khalid salat subuh jadi imam. Makmumnya ya hamka. Nah yang di depan baca kunut ya hamka. Amin doa. Itu doa. Doa ketika diambilkan sunnah, tangan diangkat. Karena kiblat amin itu adalah langit. Saya berbeda macam, nggak bisa kalau yang di depan tangan. Nggak boleh, itu namanya suladar, bertentangan dengan kelakuan salafus saleh. Mau ikut kemana kita? Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah bersandar keilmuannya. Dia punya guru, dia punya guru, dia punya guru, dia punya guru, sampai itu guru bertemu sanad rantingnya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhir zaman, hati-hati. Lihat YouTube, cakep nih, keren nih, ya ini. Hafalan Qur'annya luar biasa. Al-Hafidh hafal Qur'an, apa ratusan hadis. Tapi hati, apa yang disampaikannya hati-hati. Ini kejadian bukan sekarang, dulu. Di zaman tabi'in banyak yang hafal Quran, tapi ternyata jadi kaum khawarij, berani menghalalkan darah saudaranya sendiri untuk kepentingan agama. Agama macam apa menghalalkan darah saudaranya? Iya, nggak ada. Hati-hati. Doktrin-doktrin semakin menjalar, terutama. Nah, karena kita mengajinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati. Di sini ada kesepuhan kita habaib, di sini ada kesepuhan keustadaan, punya guru masing-masing. Gurunya bersanad. Insya Allah kalau sampai kita punya guru yang gurunya bersanad, ini berkahnya. Nanti kita sakaratul maut, kita dapat syafaat. Nah, itu diantara sebagian besar pentingnya di akhir zaman punya guru yang keilmuannya bersanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan asal pintar baca Quran. Ada orang ateis hafal kutubus sittah, itu ada. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, 6 kitab hadis dia hafal, ternyata nggak beragama. Hafalan itu nggak bisa menjamin. Yang bisa menjamin itu adalah pemahaman yang hak dan pengamalan yang tepat. Itulah yang bisa menjamin Allah meridhai, Rasulullah pun meridhai. Bahaya, hati-hati di zaman sekarang. Doktrin Syiah merajalela. Kan main. Polos-polos punya HP bisa ke doktrin sekarang. Doktrin Wahabi merajalela. Masya Allah, ini zaman sekarang ini jangan main-main, gimana ini? Agama sayang udah dititipin kita, jaga. Supaya kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah berisi, bernilai, berkualitas, sesuai amalan-amalan kita tidak bertentangan dengan ulama di zamannya. Amalan kita bersanad. Nah, ini yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara 70 golongan umat Islam yang udah disindir oleh Nabi dari jauh-jauh, udah disindir. Sehingga sahabat menanyakan, siapa sih itu Ahlus Sunnah? Ditambah redaksi yang lain wal Jamaah, siapa? Dijelaskan oleh Nabi, disimpulkan dalam sebuah hadis, yaitu ma'ana alaihi washabi, orang-orang yang berpegang teguh kepadaku, kepada para sahabatku.
Jadi ingat, ngamalin sunnah itu nggak cukup dengan ngamalin sunnah Nabi, nggak cukup, tapi kita mesti mengamalkan sunnahnya para sahabat, yang sunnahnya para sahabat itu pun atas perintahan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak cukup kita baca hadis langsung kita terjemahkan secara otodidak, nggak cukup, kita perlu penjelasan ulama-ulama yang dahulu telah membahas dan membukukan dan mengkitabkan. Nggak usah bikin, wah ini nggak sesuai dengan hadis ini. Dulu itu ulama siapa yang bikin? Akhirnya apa? Kacau itu pendapat. Dalam berfikih, muzahid mutlak, 4 madhab. Pilih mau yang mana. Ketika milih pada salah satu madhab, pegang, amalkan, ngaji yang benar. Jangan dicampur, nggak bisa dicampur mah. Saya sekolah 02, hari Senin 01, nggak bisa, dunia aja nggak bisa. Nah, alaikum bisunnati, kata Kanjeng Rasul, sunnah saya pegang, titip nih sunnah saya. Sampai situ doang hadis, enggak. Rasul nyambung lagi ngomong, wa sunnati khulafair rasyidin, dan sunnahnya khulafair rasyidin. Siapa itu? Abi Bakrin, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Dalam satu pendapat, wa Hasan, wa Husain. Cukup dari situ saja? Nggak cukup, kita perlu penjelasan. Maksudnya sahabat itu apa? Disinilah lahir ulama yang disebut madhab. Nah, kenapa ada bermadhab? Mereka ngajinya sama tabi'in masalahnya. Siapa tabi'in? Tabi'in itu adalah sekelompok, tabi'in itu adalah seorang ulama yang nyorognya ngajinya sama para sahabat. Jadi saksi bagaimana Rasul itu sahabat, dimuntahkan ilmu sahabat ke tabi'in, dimuntahkan ilmu tabi'in ke tabi'in, maka dirapikan sama ulama. Ini sholat tuh begini caranya. Kan hadisnya ini sudah diatur, makna hadis itu ini. Nah, disebut fikih. Ngaji fikih gimana ceritanya? Oh, gak usah dan umang, ngapaan tuh ngaji begitu? Kagak ada kola nabinya. Hati-hati. Fikih itu ijtihad yang ulama. Ulama yang langsung sumber ngaji gurunya tidak jauh dari Rasul. Hati-hati. Misalnya ngaji fikih. Karena kita dulunya tidak mondok masalah. Mau kapan lagi berbenah hidup? Allah tidak butuh dengan penyembahan. Allah tidak butuh dengan sesembahan. Allah tidak ridho disembah oleh manusia yang mengaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau tanpa dalam sembahannya tidak dasarkan hidup, percuma, capek, kagak kepake. Kira-kira jelas? Yakin. Nah, kembali, sholat itu kewajiban mulainya subuh. Karena Rasul diperintahkan mendapatkan perintah kewajiban sholat 5 waktu sebelum subuh. Tapi Rasul nggak sholat subuh. Kenapa kagak sholat subuh? Kaifiatnya belum turun, caranya belum ada. Nah, Rasul sholat pertama kali dilaksanakan bukan subuh, walaupun itu perintahnya sebelum subuh. Rasul mulai dengan zuhur. Maka sholat yang dilakukan setelah matahari berpindah ke arah barat sedikit disebut waktu zawal, disebutnya waktu zuhur. Zuhur itu apa? Zuhur itu adalah jelas, artinya jelas telah praktek bagaimana caranya sholat. Begitu ya. Nah, jadi bersanad, nggak bersanad hati-hati. Tidak ada yang tanggung jawab, Pak, bukan main-main ini. Kita ini hidup ini dunia bentar, akhiratnya bagaimana nih? Dunia mah susah. Berapa tahun sih hidup? 63. Kemarin beres puasa, sekarang udah betah lagi puasa ini. Cepet ini, perputaran makin cepat ini. Kalau sudah mendekati kiamat, perputaran waktu makin cepat. Muternya planet bumi di rel palaknya makin cepat. Makin cepat, gak kerasa ya, kemarin udah Ramadan, nah sekarang udah bulan bentar lagi haji. Terus hati-hati. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan, walaupun kita modalnya cuma ngedenger doang, tapi niat ngaji insya Allah ada manfaatnya. Walaupun kita nggak kayak orang santri nulis ngapa, denger aja denger. Yang ingat kita amalkan, yang lupa tanya lagi, gitu aja udah. Nah,
Nah, diantara kemarin membahas tentang sejarah Rasul yang jumlahnya berapa? 25 yang tercantum dalam Al-Quran. Wajib tahu Nabi apa, Nabi apa, Nabi apa, Nabi apa. Ya Nabi ya Rasul. Saya memang nggak tahu, nggak kenal dengan Nabi Isa. Siapa Nabi Isa? Saya memang nggak percaya. Nggak jadi iman Islamnya, nggak jadi. Allah tolak. Saya mau kurang pati yakin sama Nabi Musa. Siapa Nabi Musa? Nggak jadi Islamnya. Nah, kemarin membahas Nabi Soleh, sekarang kita akan menceritakan bagaimana setelah Nabi Soleh itulah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya gelar Khalilullah. Walaupun Nabi Ibrahim disejarahkan oleh ulama setelah Nabi Soleh, tapi berbarengan dengan kenabian dan kerasulan Ibrahim, itulah Nabi Lut alaihissalam. Beda tempat aja. Kalau Nabi Lut, dia jadi Rasul, dia jadi Nabi di daerah Sodom. Punya kaum namanya kaum liwatin. Kalau Kanjeng Nabi Ibrahim, dia punya kenabian kerasulan di daerah Babilonia. Nah, siapa Nabi Ibrahim ini? Nah, bagaimana Kanjeng Nabi Ibrahim sampai punya gelar Khalilullah? Mesti tahu apa mujizat Kanjeng Nabi Ibrahim yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Ruya Wahab bin Munabbah Ibrahim Khalil Al-Khalila Ibnu Tarikh bin Nakhur wa qala al-Hufad as-Suhaili wa kana Azar amma Ibrahim wa kana Azaru amma Ibrahim lam yakun abahu wa ismu Milayusa wa kanat mu'minatan taktumu imanaha wa kanat mauludan bi Babila Huran wa qila bi qaryatin tusamma bi Zarah Birazah min qura Damiskis min qura Damsi ay Damaskus fi Manarah hunaka marfatun wa fiha dua mustajab. Nabi Ibrahim punya bapak. Siapa nama bapak Nabi Ibrahim? Punya bapak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya bapak, dalam pendapat yang sangat kecil Azar itu adalah bapaknya. Padahal bukan, menurut pendapat muktamad, pendapat yang kuat, bahwa Nabi Ibrahim punya bapak. Bapak Nabi Ibrahim adalah Tarikh, namanya Tarikh. Tarikh punya anak namanya Nakhur. Nah, bagaimana dalam Al-Quran, dalam tafsir Jalalain itu ada karya Imam Jalaluddin Asyuti, karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Yang dimaksud bapak dalam kalimat Al-Quran itu adalah Azar. Itu pendapat yang dhaif. Nah, kenapa Jalaluddin Asyuti menampilkan pendapat yang dhaif? Itu dalam rangka testimoni, mengetes, imtihanan, hanya uji coba kepada para santri. Dia bisa enggak nih menentukan pendapat ini pendapat yang dhaif, sengaja ditampilkan dalam tafsir Jalalain. Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim ini sosok Nabi dan Rasul diakui. Yahudi ngaku sama Nabi Ibrahim. Orang Nasrani mengakui Nabi Ibrahim. Orang Islam pun wajib mengimani Nabi Ibrahim. Ada bahasa ulama, Ibrahim itu adalah Abul Bashar yang ketiga setelah Nuh. Pertama, bapaknya manusia adalah Kanjeng Nabi Adam. Setelah Kanjeng Nabi Adam, dilanjutkan bapak telahan manusia adalah Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh, Abul Bashar itu telahannya adalah Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Kanjeng Nabi Ibrahim, kita sholat, ada sholawat kan itu. Baik, kita sholat isya. Rakaat pertama kita sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pagi itu rakaat kedua. Udah sampai situ saja. Sunnah hukumnya. Pas rakaat terakhir rakaat keempat kita baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rukun nggak baca begitu, nggak sah sholat. Biar sampai hitam di jidat, nggak baca sholawat di rakaat terakhir. Sampai Allahumma sholli ala sayyidina, enggak jadi itu sholat. Nah, kita lanjut tuh selawat, hukumnya sunnah sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Nabi Ibrahim dibawa apa? Walaupun itu hukumnya sunnah, tapi kan dibaca sama kita sunnah, nggak baca makruh. Nah, kenapa Nabi Ibrahim dibawa nih dalam sholat ini? Apa maksudnya? Apa hubungannya? Dalam Al-Quran dijelaskan anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin.
wahai junjungan Muhammad sebagai kekasihku, ikutilah millah Ibrahim, ikuti millah Ibrahim, ikuti ajaran Ibrahim, ikuti agama syariatnya Ibrahim, ikuti. Ibrahim itu hanifa. Kok ada bahasa hanifa? Hanifa itu keterpihakan kepada sesuatu yang hak. Kok ada bahasa hanifa? Karena Ibrahim ini diaku orang Yahudi. Orang Yahudi getol bener ngaku, bapak moyang saya Ibrahim. Israel ngaku dia bapak moyang kita Ibrahim. Nasrani bagaimana? Sama. Tapi awas kalau mereka menyatakan kami ini orang Yahudi, turunan kami, karun kami, tuh Ibrahim Khalilullah. Hati-hati. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan orang yang memusyrikan Allah. Yahudi itu orang musyrik, Pak. Menganggap Uzair sebagai ibnullah. Nabi Uzair dianggap sebagai anak Tuhan dan mereka pertuhankan. Bagaimana dengan Nasrani? Sama. Maaf, ini internal jalan kita. Isa ibnullah. Orang Nasrani pun menganggap Isa adalah putranya Allah sehingga mereka pertuhankan tuh Isa. Bagaimana ini? Ketika orang Nasrani, ketika orang Yahudi menganggap Ibrahim sebagai karuhunnya, mereka membesar diri, oh saya turunan Ibrahim. Tapi ingat Al-Quran menyatakan wa ma kana minal musyrikin. Apalah arti sebab pengakuan? Apakah Ibrahim menyembah makhluk? Tidak. Makanya sejarah Ibrahim, ketika Ibrahim mau diangkat, Nabiullah Ibrahim alaihissalam Khalilullah diangkat sebagai nabi, sebagai rasul, perjalanannya dicatat dalam Al-Quran. Dicatat dalam Al-Quranul Karim, diabadikan bagaimana Nabi Ibrahim punya praduga bintang, bagaimana Nabi Ibrahim punya praduga bulan, bagaimana Nabi Ibrahim punya anggapan matahari sebagai Tuhan. Ini proses dalam ketauhidan. Lihat bintang, kedap kedip. Masa sih ini kok Tuhannya? Nah kok begitu? Di masyarakat ketika zaman Nabi Ibrahim, Babylon, udah banyak yang mempertuhankan pada bintang. Agama Tuhannya bintang. Begini Tuhan, malam doang nongol, itu pun gak tiap malam. Nah ini ada lagi yang menyembah bulan. Ramai masyarakat pada zaman menyembah bulan, mempertuhankan bulan, nyembah pada bulan. Ternyata bulan nongolnya malam doang, siang kemana nih bulan nih? Banyak lagi yang menyembah matahari. Matahari luar biasa nih, cahayanya lebih besar daripada bulan, lebih hebat daripada bintang, terangnya luar biasa. Ternyata matahari pun sama, ada menghilang, ada datang. Masa Tuhan begitu ya? Ada naik, ada turun, kuasanya ada nambah, ada turun, ada gagah, ada turun. Nggak layak dipertuhankan itu. Hari ini Tuhan sangat berkuasa, besok kekuasaannya punah. Tuhan macam apaan kayak begitu? Allah tuntun Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim memiliki keyakinan dengan Allah yang mengajarkannya langsung, sehingga diangkatlah Ibrahim sebagai nabi dan rasul. Pelajaran dalam ilmu ketauhidan, pelajaran dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak disembah, hanyalah Gusti. Maksudnya apa? Syahadu, meyakini dengan seutuhnya bahwa tiada Tuhan yang hak disembah, hanyalah Gusti Allah. Nah kita kembali ketika bicara yakin. Apa itu yakin? Yakin itu adalah sebuah keyakinan, pengetahuan, yang pengetahuan itu dibangun atas dasarnya ilmu, hujah, dalil. Hujah, dalil. Kalau memang dia bicara yakin tapi tak berhujah, bohong. Baik hujahnya hujah akliyah maupun hujahnya hujah naqliyah. Nah itu tauhid. Seluruh ajaran tauhid semuanya adalah akliyah, bisa dicerna oleh akal. Tidak ada ajaran tauhid yang tidak akliyah. Ketika Kanjeng Nabi Ibrahim diutus oleh Allah kepada kaumnya, bagaimana perlakuan kaum? Sama penentang Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Quran, itulah seorang raja,
Durjana tirani, Namrud namanya. Namrud itu bukan kecek-kecek. Dalam Al-Quran disebutkan seorang orang yang sangat zalim. Ternyata Namrud itu pun ngaku jadi Tuhan. Jadi dulu kebiasaan orang-orang zaman dulu itu kerajaan-kerajaan banyak. Nah, sejarah kerajaan bisa timbul ketika ada orang dia punya harta banyak. Dengan hartanya dia bisa ngumpulin orang. Dengan hartanya dia bisa bisa ngotor-ngatur orang. Jadi harta itu jadi sebuah wibawa yang sangat luar biasa. Apalagi itu orang punya ilmu kedikjayaan luar biasa, sakti mandraguna. Nah, di Indonesia dulu kerajaan banyak. Nah, kenapa kok bisa banyak? Ketika orang kaya punya harta, ternyata punya kesaktian luar biasa, ngumpulin orang, diturut sama orang. Wahai masyarakat, saya ini nyatakan raja, jadi raja. Si anu jadi raja, si anu jadi raja, si anu jadi raja. Ketika raja-raja itu ada raja yang paling luar biasa, hebat luar biasa. Namrud itu hebatnya luar biasa, sakti mandraguna. Namrud, Fir'aun jangan kira-kira Fir'aun maka sakti-sakti. Jangan bicara Fir'aun, jangan bicara Namrud dulu. Dulu bagaimana Indonesia bisa masuk ke Islam? Bagaimana Wali Songo mengislamkan Nusantara? Apakah gampang? Enggak. Berseberangan beradu. Di Banten ada Pucuk Umun. Siapa Pucuk Umun? Tokoh Banten yang sakti mandraguna, yang ditaklukkan oleh Hasanuddin selaku Sultan Banten. Dilawan sama ke zaman sekarang kagak mempan. Sakti Pucuk Umun itu luar biasa. Nah, ketika Nabi Ibrahim berdakwah, ada seorang raja yang menentang tentang dakwahnya Ibrahim, itulah Namrud alaihi la'natullah. Namrud, sehingga Namrud ngaku jadi Tuhan. Bagaimana perlakuan Namrud? Namrud pun sama, karena Namrud itu punya sebuah asisten para pembantu kerajaan. Di antaranya adalah seorang dukun-dukun. Ternyata dukun-dukun, kenapa dukun-dukun zaman dahulu prediksinya sangat tepat? Karena begini, langit sebelum diturunkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu langit, pintu langit arah ke langit tidak ditutup, terbuka. Artinya iblis, setan bisa bolak-balik ke langit, bisa nguping, bisa mencari informasi langit melalui catatan kolam Lauh Mahfuz. Si anu nasibnya anu, kan ditulis tuh di Lauh Mahfuz. Terdengar sama iblis, turun ke bumi, diinformasikan ke dukun-dukun. Lahir Nabi Isa dihijab langit. Langit dihijab. Cuman ketika Nabi Isa diturunkan, langit dihijab, itu setan masih bisa masuk ke langit ke-6 karena langit ke-7 belum dihijab. Tapi ketika diutus Sayyidul Makhlukat Kanjeng Nabi Muhammad, langit dari 1 sampai ke-7 ditutup, tidak ada informasi yang bocor dalam Lauh Mahfuz yang bisa dicuri oleh iblis dan para bala tentaranya. Nah, ini dukun membocorkan, wahai Namrud, hati-hati, di kalangan kamu nanti akan lahir seorang yang akan menghancurkan kerajaanmu. Dari situlah Namrud membuat undang-undang bahwa seluruh bayi yang terlahirmu, laki perempuan, bunuh. Bahkan Namrud punya undang-undang, yang punya laki, yang punya istri dipisahkan, jangan melakukan hubungan biologis, karena dikhawatirkan menetas bibit yang akan bisa menghancurkan kerajaan itu Namrud. Undang-undang Namrud ternyata lebih ganas dari Fir'aun. Kalau Fir'aun yang dibunuh hanya anak laki-laki, kalau Namrud mau laki, mau perempuan, bahkan ini suami istri nggak boleh hubungan badan, karena dikhawatirkan melahirkan sosok yang diramalkan oleh para dukun. Ternyata waktu melaju terus, akhirnya terbongkar.
Kenabian Kangjeng Nabi Ibrahim, kerasulan Kangjeng Nabi Ibrahim tidak bisa disembunyikan. Akhirnya muncul, akhirnya tampil, sehingga Namrud, dalam kisah yang singkat, Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi yang diabadikan dalam Al-Quran sejarahnya. Bagaimana perlakuan Namrud kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup atas perintah Raja Namrud. Dibakarnya bukan sehari Pak, 40 hari 40 malam. Itu kayu bakar dikumpulkan bukan berhari, bulanan dikumpulin tuh kayu bakar. Gambaran penokbar, satu penokbar kayu numpuk untuk siapa? Membakar Ibrahim. Karena Ibrahim ini bertentangan dengan ajaran nenek moyang, menentang tentang ajaran menuhankan patung berhala, menuhankan bulan, menuhankan bintang, menuhankan matahari. Bagaimana Ibrahim? Ya Nabi Rasul, ya ditangkap, dihukum. Nah, riwayatnya banyak. Nabi Ibrahim ada yang dilempar pakai ketapel, dilempar ke lautan api. Sejarah yang paling kuat, Nabi Ibrahim diikat, kemudian dibakarlah itu kayu. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini ajaran tahu di sini. Bagaimana hukum adat, bagaimana hukum akal, bagaimana hukum Allah. Bagaimana hukum akal, bagaimana hukum adat, bagaimana hukum Allah yang namanya syariat. Nah, di sini di awal tauhid sudah dibahas. Ada hukum adat. Apa itu adat? Ma yutaqarraru, sesuatu perkara yang kejadiannya berulang-berulang. Waduh, kalau musim hujan biasanya itu musim hujan, musim dingin, musim dingin, musim dingin. Nah, orang biasanya terjangkit penyakit flu. Jadi adat kebiasaan rata-rata kalau udah musim dingin itu penyakit itu pilek. Itu adat kebiasaan namanya. Nah, adat kebiasaan tidak bisa jadi hukum, nggak bisa jadi hukum. Ada lagi hukum apa nih? Oh, ini hukum agama. Hukum agama seperti apa? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ini mesti paham lah yang begini nih. Jangan berani baca fikih. Ini gimana hukumnya? Oh, ini mau begini. Ditanya apa tuh wajib? Mahiyal wajib, mahwal wajib, mahiyal sunnah, mahwal mandub, mahwal makruh, mahwal mafsad. Mesti tahu. Enak aja ngomong agama. Kacau agama. Umat ajak sesat. Nggak bisa. Baru bisa baca Quran nggak mau hukum, nggak bisa. Hati-hati. Kasihan umat. Ini umat ini pengen selamat ini. Jangan salah, hati-hati. Jangan sembrono milih guru. Hati-hati. Di zaman sekarang, hati-hati. Wahabi udah merajalela Pak. Ya Allah, ya Rabbi. Hati-hati. Hati-hati cari guru yang benar. Di sini mualim semua swasta, nggak ada yang Wahabi, nggak ada yang Wahabi. Silahkan tanya. Jadi pegangan kita Ahlussunnah wal Jamaah yang dapat jaminan Rasul, yang keilmuannya bersandar kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dibakar Nabi Ibrahim. Nah, ada kebiasaan kalau sesuatu perkara nempel ke api. Nah, ini perkara contoh kayu kering nempel api, maka itu kayu terbakar oleh api. Apakah api Tuhan? Bukan. Tuhan. Apakah api Tuhan? Bukan. Kalori yang timbul dari api, energi panas Tuhan? Bukan. Tuhan itu Allah. Kalau Allah tidak ada kehendak, nggak bisa. Nabi Ibrahim dibakar 44 hari. Apakah gosong? Enggak. Rambut gosong? Tidak. Nah, coba kita bakar. Pak Haji coba. Api bakar, gosong enggak? Nah, kok gosong gimana ini? Nabi Ibrahim kok tidak? Nah, di sini ketika amrun khariqun lil adat sadirun min anbiya wal mursalin, sebuah perkara terjadi bertentangan dengan adat kebiasaan, muncullah di sosok Nabi dan Rasul fahiyal mukjizat, itu namanya mukjizat.
Kanjeng Rasul, para nabi Allah bekali sebuah mukjizat. Yang mukjizat itu ketika Allah jadikan kunkan mukjizat, adat gak bisa nolak, adat gak bisa nerima. Gimana Kanjeng Rasul? Kanjeng Rasul gak makan, gak minum. Bagaimana itu para sahabat? Para sahabat digigit ular, para sahabat digigit kalajengking. Di antara sahabat makan racun, tapi kok nggak kenapa-napa. Amrun khariqun lil adat, sadrun minal auliya, fahwal karamah. Ketika sebuah kejadian, yang kejadian tadi timbul dari orang yang telah menjadi kekasih Allah, namanya wali Allah, itu namanya karamat. Aswaja kagak paham karamat, aswaja apaan? Saya mau pokoknya nggak percaya apa tuh wali. Islam apaan kayak begitu, nggak tahu wali. Bukan aswaja itu. Hati-hati, mesti paham apa tuh wali, apa tuh nabi, apa tuh solehin, apa tuh syuhada, siapa tuh ulama, mesti paham. Itu namanya aswaja. Ketika ada seorang yang sudah diangkat menjadi seorang wali Allah, kekasih Allah, luar biasa. Ya Allah, Sayyidina Umar, kurang apa Sayyidina Umar? Ketika berteriak Sayyidina Umar, halumma, halumma, halumma. Wahai, hati-hati. Kumpul. Al-Jais. Hati-hati, di sana ada tentara, Umar tuh sedang berkhutbah. Tapi Sayyidina Umar suaranya tembus sampai ke medan laga. Di antara para sahabat ada yang berperang. Di balik gunung ada orang-orang kafir yang siap memerangi para sahabat yang sedang lengah di balik gunung. Suara Umar nyampe. Nabi bukan. Itu hanya seorang wali Allah. Nggak paham ke situ, bukan aswaja Pak, mohon maaf. Di aswaja ada zikir, ada thariqah, ada ratibul haddad, ada ratibul atos, ada manakib, menentang, bukan aswaja ente, palsu ente. Inilah senjata-senjata Islam yang dulu pernah menaklukkan Palestina. Bagaimana Palestina dulu pegang oleh orang-orang kafir? Siapa yang menaklukkan? Orang seperti ini Pak, tukang zikir yang hatinya nyambung ke Allah. Mampus tuh orang kafir. Senjata tidak mempan, bom tidak mempan. Inilah kehebatan Islam. Nggak begini nggak jadi Pak. Jangan kalian bicara dulu bagaimana negara kita bisa merdeka. Siapa yang berjuang? Para ulama-ulama saleh yang punya makam tertentu. Bom jadi ketimun dulu pas sejarah nyata itu. Loh kok bisa begitu? Nah wali yang punya peran karamah. Kira-kira jelas. Nabi Ibrahim jadi contoh dalam tauhid. Ada hukum adat, ada hukum akal, ada hukum agama. Ketika hukum timbul dari adat, tidak bisa jadi pegangan. Tetap semuanya yang berkehendak adalah Gusti Allah. Walaupun kita yakin Allah segalanya, Allah punya perintah ikhtiar. Walaupun yang manjingin surga Allah rahmatnya, walaupun yang masukin neraka itu Allah keadilannya. Tapi kita diperintah, kita punya telinga, punya mata. Al-Quran membahas sunnah, membahas haram, membahas amalan-amalan sunnah, perintahan, larangan dibahas, terdengar oleh telinga. Lakukan itu sebagai tanda ikhtiar dalam bersyariat. Sehebat-hebatnya syariat tanpa hakikat akan mustahil. Sehebat-hebatnya hakikat tanpa bersyariat itu pun ditolak. Ahli sunnah wal jamaah selama dia hidup mesti berhakikat, selama dia hidup bersyariat dan berhakikat, berjalan berbarengan. Kita mau kenyang makan, tapi yakin yang bikin kenyang bukan nasi. Itulah Gusti Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.